BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Mbak, biar teko lah rencana. Tahan Tim. Tahan Tim. Masukin nanti. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Ambilnya jauh. Iya. Yang depan kita
bisa merapat. Bisa lah dikasih langsung mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang.
Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kanan din. Kanan din. Bukan gitu kan. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa lah digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuk di hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah
dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Turunan dulu Pak ya. Pak, lihat teko lah rencana. Kanan tim. Kanan tim. Maju kita tim. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Lagi jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa lah digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solo, yang saat ini masuk di hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai
nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ya, turunan dulu Pak Om. Lihat teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Magigit din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Agak jauh. Iya.
Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat
dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ya, turunan dulu Pak Om. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin na din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan.
Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Giliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan
tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ya, turunan dulu Pak Om. Dia teko lah rencana. Tahan Tim. Tahan Tim. Cuma dikit nanti. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi
penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Nasir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Yung saan yung Diyos ang pangalan doon?
Ya, turunan dulu Pak Om. Lihat teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Pagbutin natin. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser lampu, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas
kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Bang. Bang, pakai ikut. Lihat teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Maju kita din. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Pergi jauh. Iya. Yang depan kita.
Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Giliran Gumanti runtuh
BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Bang, pakai ikut. Ya, teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin na din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa lah digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok,
yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing, dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Yung saan yung sa pangalan dulu. Ya, turunan dulu bawah. Bang, pakai Ya, ikut. teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Cuma gitu nanti. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung? Mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan
Dan setelah sampai nanti di posko, mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solok. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Biar teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin natin. Masyarakat ya, masyarakatnya ya. Ambilnya jauh. Iya.
Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser lampu, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka.
Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak ya. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan tim. Kanan tim. Masukin aja. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Ambilnya jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat.
Bisa nggak digeser lampu mohon penerangan? Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka
sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukkan din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini
jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Nasir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Kanan din. Kanan din. Magiging kanan. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang dekat kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuk di hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Mangikit na din. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Lagi jauh. Iya. Yang depan kita.
Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuk di hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh.
BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu bang. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin na din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29
September tahun 2024 pada pukul 08.20 korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing, dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Yung saan seryoso ka ba doon? Ya, turunan dulu Pak. Bang, pakai Ya, ikut. teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin na din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solo, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan
Dan setelah sampai nanti di posko, mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solok. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin natin. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya.
Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat
dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Yung saan yung kiosok ka ba doon? Turunan dulu bawah. Bang, pakai ikut. Biasa ikut lah rencana. Kanan din. Kanan din. Dikit aja. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya ya. Ambil jauh. Iya. Yang depan tetap. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan.
Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Nasir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia, dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan
tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu bawah. Bang, pakai teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuk di hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. Saat ini dalam kondisi
penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Nasir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Yung saan yung yoso ka ba?
Kanan din. Kanan din. Kanan din. Masyarakatnya ya? Ambilin jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo.
BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Bang. Bang, pakai ikut. Dia teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin na din. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Lagi jauh. Iya. Yang depan kita.
Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh
BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Pak. Bang, pakai ikut lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin natin. Masyarakat tidak tahu masyarakat. Masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29
September tahun 2024 pada pukul 08.20 korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan, dan setelah sampai nanti di posko mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Bang, pakai ikut. Kanan din. Kanan din. Masyarakatnya. Ambil jauh. Iya. Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Dan pagi hari ini
ini masih ada tim yang tertinggal di lapangan. Dan setelah sampai nanti di posko, mereka akan melakukan evaluasi dan debriefing. Dan ini menjadi masukan yang ada di posko untuk diambil tindakan lanjutan untuk membahas kelanjutan dalam operasi SAR bencana longsor di Kabupaten Solo. BPBD Sumatera Barat resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, terakhir pada operasi hari ketiga, ada 2 korban yang dievakuasi, yaitu laki-laki bernama Sumadinir dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuka dan RSUD M. Natsir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. BPBD Sumbar awalnya merilis informasi 15 orang ditemukan meninggal dunia dengan rincian ada 3 juga yang luka-luka dan 25 orang dilaporkan hilang. Namun angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 25 orang dengan rincian 12 meninggal dunia dan 11 luka-luka, sementara 2 orang masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan tim gabungan menemukan tantangan yang berat saat melakukan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal. Petugas gabungan harus bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi, ditambah medan yang berat disertai hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tambang emas tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Turunan dulu Bang. Bang, pakai teko lah rencana. Kanan din. Kanan din. Masukin natin. Masyarakat tidak tahu masyarakatnya ya. Lagi jauh. Iya.
Yang depan kita. Satu, dua, tiga. Dokter atau perawat bisa merapat. Bisa nggak digeser langsung, mohon penerangan. Bawa. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir